Baik anak-anak, setelah sekian tadi beberapa videonya kepotong, saya lanjutkan lagi. Dan setelah melihat video ini, kalian akan Bapak saya kasih tugas kelompok. Bapak tunggu sampai 10 menit. Kita nonton video dulu ya anak-anak. Menurut anak-anak apa yang dipelajari setelah video itu? Yang dipelajari adalah bahaya untuk merokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu kayak bahan nikotin atau tar kan? Mau lanjut apa Bapak kasih tugas? Lanjut Pak. Materinya? Iya. Ntar ya anak-anak. Ntar anak-anak berbicara materinya. Sudah? Apa sudah terlihat materinya? Sudah. Ya, jadi di dalam video itu penjelasan
rokok elektrik atau vape. Penggunaan vape atau rokok elektrik semakin populer di kalangan remaja, meskipun sering dianggap sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Vape tetap memiliki resiko kesehatan yang signifikan. Tujuan pengabdi masyarakat ini yaitu untuk mengedukasi remaja terkait dengan bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan rokok elektrik, khususnya bagi kesehatan. Yaitu pelaksanaan yang dilakukan pengabdian kepada masyarakat, yaitu melakukan penyuluhan kepada remaja di sekolah SMP sekian. Rokok elektrik dengan jumlah responden orang tahap persiapan dari kegiatan penyuluhan dimulai dengan berkoordinasi dengan pihak sekolah. Selanjutnya, hasil pengabdian yang didapatkan yaitu peningkatan pengetahuan remaja tentang bahaya rokok elektrik. Hasil pengabdian yang didapatkan yaitu peningkatan pengetahuan remaja tentang bahaya rokok elektrik pada remaja. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu ada perubahan tingkat pengetahuan remaja terkait bahaya rokok elektrik pada remaja. Kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat penting dilakukan pada remaja sehingga informasi terkait bahaya rokok. Lalu ada dampaknya. Penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja tidak hanya berdampak fisik tetapi juga psikologis. Berisiko lebih tinggi untuk melibatkan dalam perilaku berisiko lainnya termasuk penggunaan obat terlarang, nikotin, dan tar. Kalau sudah kecanduan, nikotin dapat menyebabkan toleransi, di mana penggunaan memerlukan dosis yang lebih tinggi untuk mendapatkan efek yang sama. Lalu yang kedua ada faktornya nih anak-anak. Beberapa faktor yang mendorong remaja untuk menggunakan rokok elektrik termasuk kurangnya pengetahuan tentang bahaya kesehatan yang ditimbulkan. Banyak remaja percaya bahwa rokok elektrik lebih aman daripada rokok konvensional, padahal kenyataannya tidak demikian. Selain itu, pengaruh teman sebaya dan rokok juga berkontribusi pada peningkatan penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja. Dengan meningkatkan prevalensi penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja, penting untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya kesehatan yang terkait dengan praktik ini. Upaya pendidikan dan regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk melindungi generasi muda dari risiko kesehatan jangka panjang akibat penggunaan rokok elektrik. Upayanya, peningkatan pengetahuan sangat penting untuk mencegah rokok elektrik di kalangan remaja. Menggunakan rokok elektrik dengan pengetahuan yang cukup tentang bahaya rokok elektrik, generasi muda tidak akan menggunakan bahkan menghindari penggunaan rokok elektrik karena mereka akan mengetahui pengertian, kandungan, dan kerugian. Manusia adalah pengalaman menunjukkan bahwa tindakan yang didasarkan pada pengetahuan yang baik dapat mengubah perilaku berkelanjutan dibandingkan tindakan yang tidak didasarkan pada pengetahuan. Selain pengetahuan, peran orang tua juga sangat penting. Lalu yang terakhir, kesimpulan bahaya rokok elektrik. Maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu perubahan tingkat pengetahuan tentang bahaya rokok elektrik pada remaja, di mana penggunaan rokok elektrik tidak lepas dari risiko dan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan. Perlu adanya kesadaran masyarakat dan regulasi yang lebih ketat untuk membatasi penggunaan rokok elektrik, terutama di kalangan remaja. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak jangka panjang dari penggunaan rokok elektrik. Lalu di sini ada gambarnya anak-anak rokok elektrik. Apakah jelas? Jelas. Ya, yang tadi saya maksudnya tentang rokok elektrik. Oke anak-anak, dibaca dulu. Saya kasih tugas, ntar Bapak 10 menit saya start sini lagi. Paham anak-anak? Dan kalian baca dulu itunya, menurut gambarnya.
5 menit lagi. Dah, apa kalian sudah baca? Sudah. Oke, baiklah. Bapak saya kasih soal, nggak banyak-banyak kok. Nomor 1. Untuk anak-anak catat di HP. Ya, mau dibagi tugas kelompok apa individu? Kelompok. Kalau kelompok, ketua tulis. Oji, kamu ketua kelas. Oke. Catat pertanyaan. Nomor 1. Sudah? Sudah. Apa yang dimaksud dengan rokok elektrik? Rokok elektrik atau e-rokok adalah perangkat yang dirancang untuk mensimulasikan rokok tembakau dengan cara menguapkan cairan khusus disebut liquid atau vape juice yang biasanya mengandung nikotin, propelin, glikol, bensin, dan rasa. Alih-alih dibakar seperti rokok konvensional, cairan dalam rokok elektrik dipanaskan oleh elemen pemanas koil sehingga menjadi uap yang dihirup pengguna. Rokok elektrik hadir dalam berbagai bentuk seperti vape pen berbentuk seperti pena, pot kecil dan praktis, mod seperti pot, tapi versi lebih besar dengan pengaturan yang dapat disesuaikan. Meski sering dipromosikan sebagai alternatif yang lebih aman dari rokok biasa, rokok elektrik tetap memiliki resiko kesehatan, terutama karena kandungan nikotin dan zat kimia lainnya. Ya, oke. Yang nomor 2, apa perbedaan utama antara rokok konvensional atau rokok elektrik? Rasa dan aroma yang menarik. Rokok elektrik tersedia dalam berbagai rasa manis dan buah seperti mangga, vanila, atau permen karet yang membuatnya terasa tidak berbahaya dan menggoda bagi remaja. Pengaruh teman sebaya, tekanan sosial dalam keinginan untuk diterima dalam lingkungan pergaulan yang sering membuat remaja mencoba apa yang sedang tren di kalangan teman-temannya. Anggapan lebih aman daripada rokok biasa. Banyak remaja percaya bahwa vape tidak berbahaya karena tidak menghasilkan asap seperti rokok konvensional. Padahal tetap mengandung nikotin dan zat kimia lainnya. Desain yang modern dan menarik. Bentuk rokok elektrik yang stylish dan menyerupai gadget sering membuatnya terlihat keren dan tidak seperti rokok tembakau. Kurangnya pengawasan dan informasi. Remaja mungkin belum sepenuhnya memahami risiko kesehatan jangka panjang dari penggunaan rokok elektrik, dan terkadang pengawasan dari orang tua atau sekolah juga kurang. Oke, berarti di sini karena zoomnya 5 menit, Bapak persingkat saja ya. Ya. Bagaimana media sosial mempengaruhi persepsi siswa terhadap penggunaan vape? Karena rokok elektrik mengandung zat kimia, oleh sebab itu siswa malas bersekolah dan sudah kecanduan rokok kini. Kini rokok Oke, udah. Ketua kelas karena sudah selesai. Maaf, kalian sudah memahami tentang rokok elektrik dari awal, pertengahan video sampai di akhir. Oke.
karena kalian pembicaranya walaupun kurang terbawa suasana ketawa, ya udah Bapak maklumi. Ya udah cukup sekian. Anak-anak Bapak pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye Dadah. bye.